Sastrawan gak perlu takut, karena bahasa manusia dan bahasa AI beda. Bahasa adalah alat komunikasi yang sangat penting bagi manusia. Dengan bahasa, manusia dapat menyampaikan pikiran, perasaan, ide, dan informasi kepada orang lain. Bahasa juga merupakan salah satu ciri khas yang membedakan manusia dengan makhluk hidup lainnya. Namun, apakah bahasa hanya dimiliki oleh manusia? Bagaimana dengan AI atau kecerdasan buatan yang semakin berkembang pesat di era digital ini? Apakah AI juga memiliki bahasa sendiri? Apakah bahasa AI dapat menggantikan bahasa manusia? Pertanyaan-pertanyaan ini menjadi menarik untuk dibahas, terutama bagi para sastrawan yang mengandalkan bahasa sebagai media kreativitas mereka. Apakah sastrawan perlu khawatir bahwa AI akan mengambil alih peran mereka sebagai pencipta karya sastra? Salah satu tokoh sastra Indonesia yang terkenal, Gunawan Muhammad, memberikan pandangannya tentang hal ini dalam sebuah wawancara dengan Tempo Institute. Ia mengatakan bahwa AI tidak mungkin menggantikan manusia sebagai sastrawan, karena bahasa manusia dan bahasa AI itu berbeda. Menurut Gunawan Muhammad, bahasa manusia itu diolah dari ketidaksadaran. Artinya, bahasa manusia tidak hanya berdasarkan pada logika atau aturan gramatikal, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor-faktor psikologis, sosial, budaya, dan sejarah yang ada di dalam diri manusia. Sementara itu, bahasa AI itu diolah dari kesadaran. Artinya, bahasa AI hanya berdasarkan pada algoritma atau program yang telah ditentukan oleh manusia. AI tidak memiliki ketidaksadaran yang dapat mempengaruhi bahasanya. Selain itu, Gunawan Muhammad juga menyebutkan bahwa AI tidak bisa menangkap bahasa yang nonverbal. Bahasa nonverbal adalah bahasa yang tidak menggunakan kata-kata, tetapi menggunakan gerak tubuh, ekspresi wajah, nada suara, atau simbol lainnya. Bahasa nonverbal ini sering digunakan oleh manusia untuk menyampaikan makna yang lebih dalam atau implisit. AI tidak mampu memahami bahasa nonverbal ini, karena AI tidak memiliki tubuh atau emosi seperti manusia. AI hanya dapat mengenali bahasa verbal yang eksplisit dan terstruktur. AI tidak dapat menafsirkan makna yang tersirat atau bermetafora. Gunawan Muhammad juga menekankan bahwa manusia belajar tidak hanya dari otak, tetapi juga dari tubuh. Manusia memiliki indera yang dapat merasakan sensasi, seperti penglihatan, pendengaran, penciuman, perabaan, dan pengecapan. Indera-indera ini membantu manusia untuk mengalami dunia secara langsung dan menyimpannya dalam ingatan. AI tidak memiliki indera seperti manusia. AI hanya belajar dari data yang diberikan oleh manusia. AI tidak dapat mengalami dunia secara langsung atau menyimpannya dalam memori. AI hanya dapat mengolah data secara matematis atau statistik. Gunawan Muhammad juga mengatakan bahwa pengalaman manusia tidak seluruhnya rasional. Manusia sering bertindak atau berpikir berdasarkan intuisi, imajinasi, kreativitas, atau emosi. Manusia juga dapat mengubah atau menyesuaikan pengalamannya sesuai dengan konteks atau situasi yang berbeda. AI tidak memiliki kemampuan seperti manusia. AI selalu bertindak atau berpikir berdasarkan rasionalitas, logika, atau aturan yang telah ditetapkan. AI tidak dapat mengubah atau menyesuaikan pengalamannya sesuai dengan konteks atau situasi yang berbeda. Sebagai contoh, dalam puisi yang ditulis oleh manusia, ada kepedihan yang dialami oleh orang dan tidak dialami oleh AI. Kepedihan ini dapat berasal dari pengalaman pribadi, sosial, budaya, atau sejarah yang ada di dalam diri manusia. Kepedihan ini juga dapat disampaikan dengan menggunakan bahasa yang penuh dengan makna, metafora, atau simbol. AI tidak dapat menulis puisi seperti manusia, karena AI tidak memiliki kepedihan seperti manusia. AI tidak memiliki pengalaman pribadi, sosial, budaya, atau sejarah yang dapat mempengaruhi bahasanya. AI juga tidak dapat menggunakan bahasa yang penuh dengan makna, metafora, atau simbol. Hal ini bukan berarti bahwa manusia lebih hebat dari AI, tetapi manusia itu berbeda dengan AI. Manusia dan AI mungkin setara dalam hal kemampuan atau kapasitas, tetapi tidak sama dalam hal kualitas atau karakteristik. Lalu, bagaimana agar penulis tidak kalah dengan AI? Menurut Gunawan Muhammad, penulis atau manusia harus banyak memperkaya pengalaman batin dan tubuh, menjelajah terus-menerus ke dalam rasional maupun yang tidak rasional. Dengan begitu, penulis atau manusia dapat menghasilkan karya sastra yang unik, orisinal, dan bermakna. Editor D. Prasetya.